Di kitab Fathul Qorib tuh agak lucu tuh. Apa itu? Ada disebutkan di sana tuh disunahkan berjamaah untuk wanita yang tidak cantik gitu ya. Salat itu memang sunnah. Nah, terus memang takutnya kalau ada yang wanita cantik gitu kan, takutnya jadi fitnah atau tadi Ya. mengundang perhatian laki-laki kan gitu. Tapi balik lagi kita tanya, emang kamu cantik gitu? Itu yang udah punya istri kali. Iya, karena cantik itu kan relatif, Din. Iya. Kalau jelek mutlak. Untuk sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dulu. Sholat Idul Fitri, karena kita bentar lagi mau Idul Fitri kan. Sholat Idul Fitri itu disunahkan, diutamakan itu agak sedikit diakhirkan. Jadi jangan terlalu mepet banget sama terbitnya matahari. Setelah sholat Idul Fitri kan sebenarnya rangkaian ibadah udah nggak ada loh. Rangkaian ibadah yang secara syariat ya bahasanya ya. Orang kan tinggal bahasanya kalau kita bilang acara bebas. Iya, acara bebas, salib-salib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di Podcast Goresan Kisah spesial Ramadan. Ramadan. Oke teman-teman, pasti kalian sudah dalam perjalanan untuk mudik nih, ya kan? Kita ntar menyusul nih. Video ini kita menemani mudik teman-teman. Yang udah persiapkan bagi-bagi THR, ya kan? Cepat saya itu Pak. Tempat kerja udah pada ngantri tuh orang-orang tukar uang. Nuker duit Iya, bahkan jam 9 udah habis. Udah habis. Udah antri masih panjang tuh. Dulu juga saya begitu. Sekarang aja enggak. Aduh. Ya, bagi-bagilah yang ada THR. Kalau mau THR bagi-bagi ke sini juga boleh. Ya bagi-bagi THR-nya ya like, subscribe ya Pak. Iya, benar, betul. Like, subscribe gitu kan. Jadi buat THR kita. Iya. Alhamdulillah kita di episode 29 dan saya bersyukur sekali bisa sampai di episode ini. Amin. Kenapa? Karena nggak expect bisa sampai di sini. Saya jujur aja tuh kemarin tuh Din, waktu saya ngobrol sama kamu soal bikin podcast spesial Ramadan ini, bisa nggak ya? Karena kan lama ya, ibaratnya kita kan baru mulai podcast nih kan, mulai podcast terus kita challenge untuk bikin podcast spesial Ramadan tayang setiap hari 30 hari full. Oh iya teman-teman, jadi nanti kita tuh bikin videonya tuh 30 episode. Ya entah nanti puasanya 29 atau 30 tapi kita tetap targetnya 30 episode. Tapi kata Bapak tadi bisa nggak ya? Cuman kalau kita nggak mencoba nih, kita nggak tahu hasilnya nih, ya kan? Dan alhamdulillah bisa sampai sini kan. Alhamdulillah banget ternyata ya. Dengan niat ingin berkarya, dengan niat ingin belajar, dengan niat ingin ya menghidupkan channel gitu ya. Mudah-mudahan apa yang yang kita sampaikan bisa juga sharing gitu ya. Yang kita sharing bisa manfaat. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan untuk kita berdua juga. Iya betul. Supaya kita juga pengen ngisi Ramadan nih. Ngisi Ramadan dengan hal-hal yang bermanfaat, produktif. Nah, ini kita tayang di tanggal 29. Tanggal 29 atau di episode 29. Jadi bisa jadi kalau puasanya 29 hari, besok itu sudah hari raya. Idul Fitri. Kecuali nanti kalau puasanya 30 hari, lusa baru hari raya. Betul. Kan gitu. Nah, jadi sebelum hari raya, sebelum hari raya kita tuh mau ngebahas soal persiapan apa nih Din? Sholat Id. Sholat Idul Fitri. Jadi gitu. Jadi gimana? Kita bahas langsung aja. Kita bahas mengenai sholat Id. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Oke. Untuk sholat Id sendiri atau sholat Idul sendiri itu ada hukumnya nggak Pak? Ada dong. Ada dong. Apa itu? Ada hukumnya. Semuanya tuh ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Sholat Id itu hukumnya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kalau di Islam itu kita mengenal ada 2 hari raya, Iddain namanya.
iddain 2 hari raya, Hmm. yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Itu hukumnya untuk sholatnya, sholat idnya itu hukumnya sunnah muakkad, Sunnah muakkad. ya, sunnah yang di apa namanya, yang sangat dianjurkan. Hmm. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan itu untuk siapa? Ya untuk semua orang ya. Dan sunnahnya itu juga dilakukan secara berjamaah. Ini berbeda nih dengan sunnah-sunnah yang lain. Kalau sunnah yang lain itu biasanya lebih dianjurkan itu untuk dilakukan sendiri-sendiri. Karena seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di video-video yang lama yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa ibadah-ibadah sunnah itu sebetulnya awalnya itu memang lebih diutamakan itu dilakukan sendiri. Ya. Karena memang itu adalah waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan secara privat gitu. Ya. Untuk misalkan sholat tahajud, sholat duha gitu-gitu kan, sholat puasa Senin Kemis itu nggak usah ngajak-ngajak yang lain gitu. Benernya ya sudah kita jalanin aja Secara sendiri. pribadi ya. Secara pribadi gitu. Dan yang lain-lain. Tapi untuk sholat id ini itu disunahkan itu dia berjamaah. Jadi biar rame-rame. Bahkan ada beberapa teman-teman atau mungkin teman-teman juga yang mengadakan sholat id itu nggak di masjid, tapi di lapangan. Ya, Iya pernah kan? saya lihat tuh sambil pemandangan gunung tuh. Oh iya. Keren itu viewsnya. Itu kalau di Wonosobo, Iya, Wonosobo nggak salah. di Wonosobo, di Temanggung gitu. Kadang-kadang saya Ya, di pengen, lapangan terbuka saya tuh. pengen juga, cuman jauh dari saya, paling nggak sejam lebih. Tapi kalau mau di Temanggung itu kalau nggak salah, pokoknya kalau nggak salah itu, jadi di daerah masuknya Temanggung apa Wonosobo ya? Kayaknya masih Wonosobo deh. Seingat saya tuh masih Wonosobo. Saya pernah di sana juga. Saya pernah dulu itu pernah ada acara ya sholat malam bareng-bareng terus nanti sholat subuh gitu. Itu tuh di bawah kaki Gunung Sundoro sama Sumbing. Yang nggak tahu tempatnya itu juga apa bukan sih saya nggak tahu ya, yang viral-viral itu nggak tahu. Tapi memang ada tuh di daerah Wonosobo arah mau ke Temanggung tuh. Ada daerah luas tuh kalau pagi-pagi kita ngeliat pemandangannya langsung tuh Gunung Sundoro sama Gunung Sumbing. Jadi kita kayak di tengah-tengahnya gitu. Wah itu keren banget dulu tuh. Pengen sih saya ke situ kalau di Banjarnegara, cuman kan jauh ya, agak lumayan jauh. Effortnya mesti pagi-pagi banget gitu. Dari jam 3 kali. Pagi-pagi banget lah. Ya di masjid aja lah. Dekat aja. Ya karena sunahnya memang berjamaah, sampai-sampai ada beberapa teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memang ngadainnya itu memang di lapangan. Kayak teman-teman Muhammadiyah di daerah saya di apa namanya dulu saya tempat tinggal tuh, mereka juga kadang ngadainnya itu memang di lapangan biar makin terbuka gitu kan, biar makin banyak orang yang datang. Karena memang disunahkan itu secara berjamaah. Buat siapa ya? Buat orang yang sendirian, buat orang musafir, orang merdeka, budak, baik itu ya laki-laki maupun perempuan, bahkan yang hunsa. Tahu hunsa nggak? Hunsa itu punya kelamin ganda. Jadi, kelaminnya ada 2 gitu. Bukan banci. Kalau banci, istilah banci yang di masyarakat kan dia misalkan laki-laki tapi keperempuanan. Kalau ini memang alat kelaminnya memang sama-sama diartikan banci ya. Kalau di bahasa Jawa gitu. Tapi khunsa itu dia bukan banci secara kayak tadi karena kelainan itu bahasanya. Tapi karena memang alat kelaminnya tuh ada 2 gitu. Ada tuh orang-orang yang punya alat kelaminnya 2, alat kelamin laki-laki atau perempuan. Nah itu nanti secara fikih ada hukumnya sendiri. Seperti itu ya. Ataupun tadi, nah ini kalau di kitab Fathul Qorib tuh agak lucu tuh. Ada disebutkan di sana tuh disunahkan berjamaah untuk wanita yang tidak cantik gitu ya. Wanita yang tidak cantik. Wanita yang tidak cantik dan tidak memiliki perilaku yang mengundang perhatian laki-laki. Jadi kalau tabirnya ini karena agak lucu ya. Jadi kalau biar nggak dikira kalau saya itu ngarang gitu ya. Mana nih? Di salat hari raya itu sunnatul muakkadun udah di sini dijelaskan wa tusra'u jama'atan limun faridin ya, orang yang sendirian, wa musafirin dan kepada musafir, wa apa ini? Wa hurin wa abdin, jadi untuk orang yang merdeka maupun orang yang budak, wa khunsan dan khunsa tadi saya bilang,
wamro'atin la jamilatin. Artinya tuh dan untuk perempuan yang nggak cantik. Wamro'atin la jamilatin. Ada gitu ya. Iya. Jadi kalau istri kamu nggak mau sholat terus dia bilang, ya tapi kan sholat itu untuk perempuan yang apa nggak boleh, bukan nggak boleh. Disunahkan berjamaahnya kan bukan untuk perempuan yang cantik gitu kan, buat perempuan yang nggak cantik gitu ya. Kita tanya aja, emang kamu cantik gitu? Berarti untuk menjadi pengakuan biar dia cantik berarti nggak usah sholat id. Saya cantik jadi saya nggak sholat id gitu ya. Ya kalau di sini memang dijelaskan begitu, wamroatin la jamilatin waladati hayatin, dan tidak apa namanya istilahnya mengundang perhatian laki-laki. Iya. Ya jadi sebetulnya sih karena begini aja bahasanya. Pertama tadi sholat id itu memang sunnah kan. Sholat itu memang sunnah. Nah terus memang takutnya kalau ada yang wanita cantik gitu kan, takutnya jadi fitnah atau tadi Ya. mengundang perhatian laki-laki kan gitu. Tapi balik lagi kita tanya, emang kamu cantik gitu? Itu yang udah punya istri kali. Iya. Karena cantik itu kan relatif, Din. Iya. Kalau jelek mutlak. Parah juga. Berani ngajar ke istri nih ya. Aduh. Ya itu bercanda ya teman-teman ya. Tapi memang tabirnya seperti itu, mau gimana ya. Saya ngomong, makanya saya bacain. Fakta ya, itu fakta. Iya, makanya saya bacain biar nggak dimarahin. Aduh. Oke, jadi ngomong masalah hukum seperti itu. Jadi jadi hukumnya itu memang sunnah. Jadi buat teman-teman nih yang karena hukumnya sunnah, jangan sampai nanti yang dikejar-kejar sholat id tapi nanti sholat subuhnya kelewat. Aduh, tiduran habis takbiran Pak. Tuh bahasanya kadang-kadang orang tuh kadang nggak sholat subuh tapi dia lari-lari ngejar-ngejar sholat id gitu. Ya. Atau misalkan nih ada yang nggak ikut sholat id, ya udah nggak usah terlalu nggak usah terlalu di judge yang bagaimana gitu. Sholat id cuma setahun sekali tapi nggak mau ikut gitu kan bahasanya misalkan. Ya hal-hal semacam itulah kurang lebih. Atau kalau ada orang yang ketiduran kebablasan akhirnya nggak ikut sholat id gitu. Ya udah kan lagi pula nggak wajib. Iya, sunnah ini kan. Iya. Tapi yang balik lagi tadi, meskipun ini sunnah ya sunnahnya sunnah muakkad. Ya, terus untuk perempuan-perempuan ya kalau mau sholat id ya sholat id aja. Nggak usah ngerasa cantik terus jadinya nggak jamaah. Kepedean banget ya. Aduh. Oke. Terus Den gimana Den? Lalu untuk waktunya sholat itu kapan Pak? Waktunya? Waktunya sholat id itu dijelaskan bahwa waktunya sholat id itu di antara baina tulu'i syamsi ila zawaliha, antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya. Jadi mulai boleh sholat id itu setelah matahari itu terbit. Setelah matahari terbit. Jadi setelah subuh itu kan nanti ada waktu kan, ada waktu. Nah waktu menunggu sampai matahari terbit dulu gitu kan. Tulu'il syamsi itu nanti sampai terbit. Nah kalau udah matahari terbit itu boleh dimulai untuk sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari. Artinya apa? Sampai zuhur. Karena masuk waktu zuhur itu kan zawali syamsi, tergelincirnya matahari. Jadi kalau matahari itu kalau jam 12 ya enggak jam 12. Pokoknya kalau dia ada waktu di mana ya kalau di sini misalnya jam 12 siang jam 12 siang pas gitu ya. Itu kan matahari tinggi banget. Itu tinggi kita. Jadi kalau ngomong matahari pas di tingginya tuh gimana? Jadi ibaratnya ini benda terus ini matahari. Nah, kita ngelihat karena disinari bayang-bayangnya itu ada di bawahnya persis. Ini kan bayang-bayang. Kalau ini kan karena cahayanya dari sana atau dari sana itu kan ini ke sini. Tapi kalau dia cahayanya ada di atas, ini contoh misalkan nih, sebenarnya kita bisa bahas ini di bab sholat suatu saat nanti ya. Jadi karena seperti ini, otomatis bayang-bayang bendanya kan di bawahnya persis tuh.
ya, yang itu ya. Hmm. Nah, ketika misalkan dia sudah, Tergelincir. nah kayak gini namanya Ah. tergelincir, dia lebih panjang sedikit ya. Nah, itu Batas. masuk waktu sholat duhur atau tadi batas akhir sholat Id. id, Oke. gitu. Ya. Lalu untuk perbedaan sunah-sunah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu? Ya ada sholat apa namanya sunah-sunahnya, beberapa sunah-sunah yang nanti akan berbeda di sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ada beberapa yang saya kasih contoh, misalkan ya, yang pertama untuk sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri dulu. Sholat Idul Fitri, karena kita bentar lagi mau Idul Fitri kan. Sholat Idul Fitri itu disunahkan, diutamakan itu agak sedikit diakhirkan. Jadi jangan terlalu mepet banget sama terbitnya matahari. Jadi jangan selalu mepet banget. Contoh misalkan terbitnya matahari jam 7 gitu kan. Ya. Atau jam 6, berapa sih jam 6 ya kalau nggak salah ya. Jam 6 terbitnya matahari, nanti dicek aja. Kalau bisa agak ditambahin dikit. Jadi jangan ya jam setengah 7 gitu, atau kalau nggak jam 7 agak diakhirkan sedikit. Kenapa? Karena supaya waktu zakat fitrah itu jadi sebelum sholat id itu nanti lebih panjang. Itu menurut para ulama. Karena waktu zakat fitrah itu kan wajibnya sebetulnya kan malam. Kemarin kita bahas di bab zakat fitrah. Malam sampai dengan sebelum imam naik mimbar kan. Betul. Nah, jadi kalau bisa tuh agak diakhirkan. Ya bukan diakhirkan. Kalau diakhirkan nanti mau zuhur kan. Agak ini sedikit lah. Sedikit jangan pas banget waktu terbitnya matahari. Agak diakhirkan sedikit nggak masalah. Ya katanya misalkan jam setengah 7 atau jam 7 gitu. Bahasanya kurang lebihnya seperti itu. Jadi supaya ada waktu lebih panjang. Sementara kalau untuk sholat Idul Adha, sholat Idul Adha itu sunnahnya disegerakan. Secepatnya dicepetin. Maksudnya kalau misalkan dia sudah terbit matahari ya udah langsung cepet sholat. Kenapa? Supaya waktu untuk menangani hewan kurban, menyembelih kurban dan sebagainya jadi lebih panjang. Nah, jadi seperti itu. Karena kan kalau misalkan sholat tadi saya bilang sholat Idul Fitri, setelah sholat Idul Fitri kan sebenarnya rangkaian ibadah udah nggak ada loh. Rangkaian ibadah yang secara syariat ya bahasanya ya. Orang kan tinggal bahasanya kalau kita bilang acara bebas. Iya, acara bebas, salim-salim. Iya kan? Iya. Ya kalau kita bahasakan kayak gitu kan, setelah sholat Idul Fitri selesai, ya acara bebas. Artinya apa? Artinya setelah sholat Idul Fitri selesai, ya sudah, orang mau silaturahmi, mau kemana terserah silakan. Tapi kalau setelah sholat Id, itu masih ada agenda acara lagi. Setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha itu kan masih ada agenda acara lagi. Apa tuh? Motong hewan kurban ya. Kayak begitu. Jadi masih panjang ya. Iya, masih panjang. Acaranya masih panjang gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan sunnah lagi. Ya, ini balik lagi sunnah. Kalau sholat Id, sholat Idul Fitri itu disunnahkan sebelum dia berangkat sholat, dia makan dulu. Kenapa? Karena untuk membedakan antara ini hari raya dengan hari sebelumnya, yakni hari yang berpuasa. Kalau misalkan kalau hari puasa kan biasanya kita puasa tuh, nggak makan. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah kembali ke fitrahnya kita tuh kayak biasa pagi-pagi tuh makan sarapan ya. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Makanya sebelum berangkat sholat diusahakan ya makan dulu lah, apa kek gitu kan, apa makan dikit lah pokoknya. Kalau memang nggak terlalu banyak, mau makan nggak terlalu banyak ya silahkan. Tapi ya paling nggak supaya menjelaskan kalau hari ini tuh kita nggak puasa gitu loh bahasanya. Nah, memang hari raya Idul Fitri itu kan juga memang haramaalaikumusiyam wa halallahu lakum fihi ta'am wa haramaalaikumusiyam. Dihalalkan untuk kalian makan dan diharamkan untuk kalian puasa kan. Jadi seperti itu untuk menunjukkan bahwa kita ini hari ini tuh udah nggak berpuasa sebelum berangkat sholat. Nah, dilakukan dengan cara tadi makan dulu atau ya minum atau apalah ngemil atau apa gitu bahasanya. Saya dari kecil tuh sama bapak saya tuh begitu. Meskipun mungkin bapak saya nggak tahu kalau itu tuh sunnah gitu, tapi kalau karena diajarinnya begitu, mungkin bapak saya taunya memang diajarinnya begitu. Kalau mau sholat itu makan dulu. Saya juga dulu nggak tahu. Ngapain sih, males banget pagi-pagi gitu kan. Mau sholat malah makan dulu gitu.
Nggak tahu ternyata memang sunahnya begitu. Itu. Sunahnya begitu. Sebelum berangkat sholat nih kita makan dulu. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha, sunnahnya itu makan itu setelah sholat Id. Justru. Kenapa tadi? Sholat Idul Adha kan disegerakan. Cepet-cepet gitu loh. Cepet-cepet ya kita berangkat. Nanti setelah sholat baru kita makan. Syukur-syukur nanti setelah sholat potong kambing segala macam. Nah kita makan daging dari situ. Kurang lebihnya begitu. Itu sunnah-sunnah yang bahasanya apa ya? Beda antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Nah, kurang lebih. Kalau yang lainnya sih saya pikir sama lah, kayak contoh misalkan rukun sholatnya segala macam. Ya kita sudah biasa ya kalau kayak sholatnya sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama takbir berapa? 7 kali. Di rakaat kedua nanti takbir 5 kali gitu. Itu kan sama. Ya sama seperti sholat yang lain, baca takbiratul ihram, baca kemudian Fatihah, kemudian baca surat. Kan seperti itu. Kurang lebihnya begitu deh. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali mungkin cukup sampai sini. Nggak paham ya Pak ya? Ya. Dengar ringkas untuk menjelaskan. Ya, cukup ringkas saja lah, kita ringkas untuk ingat-ingat lagi. Dan untuk tadi bahasanya mengingatkan bahwa kalau hari ini terakhir puasa, artinya besok kita sudah sholat Id. Ya di video ini tayang maksudnya ya. Video ini tayang berarti besoknya kita sholat Id. Jadi ayo jamaah sama-sama ya. Jangan lupa kita sarapan. Berangkat ya, jangan lupa sarapan dulu. Nah, nanti kita berangkat sama-sama ke masjid atau yang di lapangan ya di lapangan salatnya gitu kan. Nanti kita sholat bareng-bareng. Ya, kita berangkat semua, yang laki-laki, yang perempuan, yang yang sendirian, yang jomblo ya. Yang udah punya anak, yang punya istri. Kita rame-rame ya datang gitu. Kecuali tadi kalau ada yang ngerasa cantik, jangan kepedean. Karena cantik itu relatif. Ya. Jelek mutlak. Oke, cukup mungkin itu aja ya Din ya untuk episode 29. Kita ketemu lagi di episode 30 terakhir. Insya Allah tayang besok. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan dan umur panjang. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan silahkan lihat video-video kita yang lain. Karena di podcast Ramadan ini kita podcast spesial Ramadan ini kita tayang setiap hari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.